Ketika kita bicara reformasi 98, di mana mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Presiden Soeharto kala itu, jadi saya juga memiliki pengalaman ketika menjadi jurnalis atau wartawan di Jakarta. Jadi saya saat itu adalah bertugas sebagai wartawan Bali Post dari Bali yang ditugaskan di Jakarta. Saya berangkat sekitar bulan Juni setelah reformasi itu bergulir dan Pak Harto sudah turun. Namun dampak dari gerakan reformasi itu dengan naiknya Pak Presiden Habibie kala itu menggantikan Pak Harto, memang mahasiswa tampaknya masih sangat belum puas kala itu. Artinya gerakan-gerakan masih sangat banyak karena mungkin waktu itu Pak Habibie masih dianggap peninggalan dari Pak Harto, jadi zaman Orde Baru. Siapapun yang menjadi peninggalan dari Pak Harto ketika itu memang boleh dikatakan menjadi simbol-simbol Orde Baru atau disebut juga cendana ketika itu karena dianggap berpihak, makanya gerakan itu sangat luar biasa. Terus kemudian mahasiswa itu terus melakukan aksi-aksi demo, dan yang paling dramatis dan paling menarik ketika itu adalah demo unjuk rasa di Semanggi, di Bundaran Semanggi. Sehingga dari proses demo itulah muncul disebut dengan tragedi Semanggi. Nah, ketika itu saya beberapa kali memang mencoba ikut juga meliput, membantu kawan-kawan yang biasa bertugas di aksi-aksi demo itu, dan memang luar biasa ketika itu, boleh dikatakan kebencian, ketidaksukaan masyarakat terhadap instansi-instansi tertentu itu luar biasa. Terutama mungkin, mohon maaf dalam hal ini mungkin militer waktu itu, karena memang Pak Harto adalah berasal dari militer, kemudian dengan jalur ABG-nya, ABRI, birokrasi, dan Golkarnya itu, sehingga gerakan reformasi dan mahasiswa betul-betul mendorong dan menolak simbol-simbol itu masih ada. Jadi waktu itu demo di Semanggi, saya memang sering meliput di situ juga. Jadi gerakan mahasiswa sering demo sampai malam-malam. Jadi di situ ada kampus Atmajaya yang sering dijadikan base camp ketika misalnya pendemo, pengunjuk rasa digempur oleh tentara dengan gas air mata dan lain sebagainya, mereka masuk menyelamatkan diri di kampus Universitas Atmajaya itu. Dan itu sering terjadi sampai malam. Jadi saya disitulah baru pertama kali merasakan bagaimana gas air mata yang dikeluarkan oleh aparat waktu itu. Jadi luar biasa, memang mata menjadi perih. Dan ketika itu saya masih muda, tentu semangat sekali untuk mendapatkan berita-berita yang terbaru, karena selain juga melaporkan untuk Bali Post, saya juga kerap melaporkan untuk radio global. Ketika itu radio global adalah bagian dari Bali Post. Dan satu hal yang paling menarik ketika selalu ada demo itu adalah munculnya aparat TNI dari marinir. Jadi marinir, aparat yang berbaret pink, ketika turun biasanya selalu disapa dan sangat akrab, sangat bersahabat oleh mahasiswa. Nah, itu yang saya selalu berpikir, kenapa waktu itu marinir ketika datang selalu disapa dengan baik, disapa dengan enak, kemudian bahkan masyarakat seolah-olah tidak ada jarak khususnya di mahasiswa itu. Tapi kalau yang label-label lain waktu itu, mungkin mohon maaf dari TNI yang lain, kemudian dari polisi, orang waktu itu sudah seolah-olah sudah berhadapan-hadapan. Tapi marinir datang disambut dengan baik, dan itulah unsur TNI yang mampu akhirnya berkomunikasi dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Dan luar biasa memang pada kala itu adalah semacam ada pengkotak-kotakan. Jadi saya juga tidak mengerti ketika itu, sehingga ketika marinir yang turun dengan truk dari jauh sudah disambut oleh gerakan mahasiswa, masyarakat, dan itu memang mereka yang mampu berkomunikasi. Tidak lagi ada jarak berhadapan-hadapan. Itu memang di tragedi Semanggi luar biasa, kejadian yang akhirnya membawa catatan sejarah bagi bangsa kita, karena ada beberapa korban juga di situ. Dan selain itu saya juga menarik ketika pengalaman di sidang MPR tahun 99. Jadi pasca reformasi itu kemudian terjadi peralihan kekuasaan, di mana waktu itu Habibie harus mengundurkan diri karena ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR.
kemudian terjadilah proses pemilihan presiden dengan dipimpin oleh Pak Amin Rais, waktu itu dengan poros tengahnya itu. Tanpa diduga waktu itu memang akhirnya Gus Dur yang menjadi presiden. Padahal ketika itu 99 yang menang pemilu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, khususnya PDI Perjuangan, sehingga diyakinkan ketika itu adalah yang menjadi presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi karena proses politik yang cukup alot dan kemudian kita tidak duga, akhirnya dengan poros tengahnya Amin Rais dan kawan-kawan mencalonkan Gus Dur dan akhirnya Gus Dur yang terpilih. Apa yang terjadi? Luar biasa. Saya waktu itu ingat persis di Bali waktu itu terjadi gejolak. Di Bali waktu itu terjadi pembakaran sejumlah tempat fasilitas umum. Misalnya ada yang di Sudirman, ada yang di kantor Puspom di Lumintang, seperti itu. Saya dengar waktu itu ada kemarahan masyarakat, bahkan ada yang menutup jalan, bahkan juga di Buleleng, gedung DPRD juga dibakar ketika itu. Karena masyarakat marah, kenapa presiden kita waktu itu yang terpilih adalah Gus Dur, bukannya Megawati sebagai pemenang pemilu kala itu. Nah, saya sebagai wartawan waktu itu bagaimana bisa juga berkontribusi agar masyarakat tidak sampai marah. Kemudian saya diminta oleh pimpinan saya di Bali untuk ada kader atau pimpinan PDIP yang berbicara agar bisa menenangkan massa di Bali kala itu, 99. Akhirnya waktu itu pas wakil ketua MPR adalah Pak Sucipto, yang juga adalah sekjen DPP PDIP. Ketika jeda memimpin sidang, saya minta waktu untuk segera keluar sebentar saja, berbicara melalui handphone waktu itu, disiarkan di radio global Bali. Pak Cip, mohon Bapak berbicara kepada masyarakat Bali agar masyarakat Bali tenang karena proses pemilihan masih berlangsung, khususnya pemilihan wakil presiden setelah Gus Dur terpilih. Jangan sampai nanti masyarakat melakukan aksi anarkis yang lebih jauh. Kemudian Pak Sucipto bersedia dan disitulah dia ngomong agar masyarakat Bali tenang, khususnya kader PDIP, simpatisan Megawati, jangan berbuat anarkis karena proses pemilihan masih berlangsung, di mana waktu itu memang Gus Dur yang terpilih sebagai presiden, tapi Bu Megawati masih ada harapan waktu itu untuk menjadi wakil presiden, dan itulah proses politik. Dan betul, akhirnya memang masyarakat sudah mulai agak tenang karena kita harus menunggu sidang MPR waktu itu berlangsung hampir 10 hari, dan pada titik tertentu akhirnya Gus Dur mengarahkan pendukungnya di MPR agar memilih Ibu Megawati sebagai wakil presiden agar terjadi stabilitas yang baik, dan saat itulah akhirnya Ibu Megawati terpilih sebagai presiden untuk mendampingi Gus Dur, dan masyarakat Bali akhirnya mulai tenang karena walaupun tidak menjadi presiden, akhirnya Ibu Megawati terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. Jadi luar biasa waktu itu tahun 1999 memang gerakan anarkisme juga terjadi akibat ketidakpuasan terhadap proses politik kita.